Di antaranya adalah pilihan-pilihan yang kemudian agar kemudian tidak terjadi pertikaian antar saudara dibagi rata saja. Atau yang lebih fatal, bapak ini ninggali omongan cek gak tukaran engkau bagi neroto. Jadi lebih fatal. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bapak Ibu pengajian rutin Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya mohon maaf, saya kemarin WA dengan Pak Tatang akan mengutarakan fikih air yang kedua. Cuman saya lupa saat Pak Tatang sakit kemarin itu sudah termasuk fikih air yang kedua, khawatir nanti mengulang. Sebelum saya tawarkan materi yang lain, apa di sini sudah ada pembahasan hukum waris Islam? Sampun wonten apa tadi? Dereng. Baik. Karena waris ini pangapunten sangat fikih yang jarang sekali dibahas. Tidak apa-apa, kita beralih sedikit kepada bab waris. Bab waris ini kalau saya ngajar itu di kampus butuh 14 kali pertemuan. Jadi 14 kali pertemuan satu semester. Ada fikih waris 1, fikih waris 2. Jadi 2 semester. Ini kita pelajari paling tidak 6 pertemuan atau 7 pertemuan, kita ringkas dalam waktu 1 jam kalau bisa nggih. Nanti kalau 14 kali pertemuan kita ringkas 1 jam, jenengan langsung wisuda, Pak. Tidak apa-apa, nggih. Baik. Yang pertama, kewarisan Islam itu, ayat-ayat tentang waris itu diatur sangat rigid, sangat detail, bahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa mulai ayat 9 sampai ayat 20-an itu. Dan kemudian tidak banyak di antara kita yang paham betul perbedaan waris hibah dengan wasiat. 1. Kemudian dan tidak banyak di antara kita yang paham hukum kewarisan Islam itu berlakunya itu bagaimana setelah pewaris meninggal dunia. Karena ngapunten sangat masih banyak yang menganggap ada pilihan lain setelah seorang pewaris wafat. Di antaranya adalah pilihan-pilihan yang kemudian agar kemudian tidak terjadi pertikaian antar saudara dibagi rata saja. Atau yang lebih fatal, bapak ini ninggali omongan cek gak tukaran engkau bagi neroto. Jadi lebih fatal lagi. Baik. Yang pertama, dari surah An-Nisa itu kemudian berlakunya hukum waris Islam ini setelah seorang muslim meninggal dunia, hukumnya wajib dan mutlak, tidak ada pilihan kalau sudah meninggal dunia. Kalau kemudian belum meninggal dunia, pemilik harta ini masih hidup, maka ada beberapa pilihan.
diselesaikan distribusi harta ini dengan kepada ahli waris itu dengan cara hibah, atau kemudian menunggu meninggal dunia, nanti automatically berlaku hukum waris. Jadi perbedaan signifikan antara hibah dan waris, kalau kemudian si pemilik harta ini meninggal dunia maka disebut waris. Kalau tidak meninggal dunia, kondisi masih hidup, berlaku disebut hibah. Dan hibah itu tidak mengikuti aturan waris. Yang namanya hibah, terserah pemilik harta, itu hibah. Maka monggo silakan mau hibah atau wasiat yang kemudian memang disediakan, mau hibah atau waris itu memang disediakan oleh Allah dan Rasul, pilihan bagi orang tua ini. Yang paling tahu anaknya adalah ya orang tuanya. Misal sekiranya rasa-rasanya anak-anak ini nanti akan tukaran ini apa? Bertengkar, memperebutkan harta warisan saya kalau tidak dibagi sekarang. Ya sudah, dihibahkan saja. Oh, anak-anak ini insya Allah alhamdulillah taat agama, akan sesuai pembagian waris secara Islam. Karena apa? Rata-rata kepentingan bagi muwaris itu yang meninggalkan harta, kepentingan bagi muwaris ini untuk dilakukan pembagian harta miliknya itu adalah pertanyaan kubur. Karena Rasulullah SAW itu bersabda tentang harta ini, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkan dan kemana engkau membelanjakan. Maka harta ini adalah salah satu pertanyaan kubur. Kalau warisnya belum diselesaikan, si mayit juga masih akan ditanyakan perihal distribusi harta yang ditinggalkan. Ini agak berat. Seringkali pangapunten sanget kita ini tercampur antara adat istiadat, apalagi orang Jawa, dengan Islam. Kalau ada anaknya yang kemudian salah satu anaknya yang pernah ngaji di Ukhuwah Islamiyah, pasti ngerti. Ibu, kalau yang meninggal bapak, ibu, adik-adik sekalian, karena bapak sudah tidak ada, monggo sekarang kita bagi harta peninggalan bapak. Pada adat istiadat orang Jawa pada khususnya itu kemudian kok wis dibagi sih, lemai bapakmu itu gurung garing sik teles pamali, terjadi tidak begitu? Iya, enggak, justru harus segera dibagi agar pertanyaan kubur tentang distribusi harta itu sudah selesai. Itu problemnya. Nah, pemaknaan waris, hibah dan wasiat ini kadang-kadang kita tumpang tindih. Kalau hibah itu sudah tidak mikir 2:1, istri dapat sepersekian, anak dapat sepersekian, bapak ibu dapat sepersekian, enggak. Kalau hibah terserah pemilik harta. Misal anak pertama jadi ketua Jampinsus, anak kedua jadi kepala BGN, misal Pak, misal. Anak ketiga kok ya jadi tukang sayur di pasar larangan. Ekonominya kan jomplang ini. Yang Jampinsus itu ratusan triliun, yang BGN mungkin masih puluhan triliun, begitu. Yang sayur ini Masya Allah itu dapat hari ini ya hari ini habis gitu. Nah, jenengan selaku bapak itu kemudian mengumpulkan 3 anak ini. Seluruh harta bapak
itu akan bapak kasihkan ke adikmu yang nomor 3 yang profesinya masih tukang sayur. Boleh atau tidak kalau dihibahkan begitu? Boleh, terserah, sekalipun anak pertama dan kedua tidak dapat, karena hibah statusnya. Itu hibah. Berbeda dengan wasiat. Ini pangapunten sangat. Ingat, rumusnya wasiat itu la wasiatan lil warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi tidak boleh kita mewasiatkan sesuatu kepada ahli waris kita. Wasiat itu hanya boleh berlaku kepada non ahli waris. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai seorang orang tua itu, misalkan akhirnya yang jadi pedomannya anak-anak kita itu salah kaprah semua. Misal dianggap wasiat bagi anak-anak kita. Ustadz, saya sering sekali terima konsultasi begini. Ustadz, bapak dulu wasiat sama kita agar warisnya itu dibagi rata. Ini bapaknya yang tidak ngerti. Pertama, itu bukan wasiat. Itu hanya pesan saja. Itu bukan wasiat, hanya pesan. Dan pesannya itu tidak bisa dilaksanakan karena sudah meninggal dunia. Otomatis keberlakuan hukum waris Islam itu secara mutlak. Dihitung. Istri dapat 1/4 bagian, 1/6 kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki bersama dengan anak perempuan ini dapat sekian 2/1. Kemudian saudara kandung menjadi mahjub karena terhalang oleh anak laki-laki. Nah, itu begitu. Harus itu. Tidak ada pilihan. Wajib waris Islam. Itu problemnya. Wasiat itu hanya boleh misalkan kepada non ahli waris, kepada orang-orang yang tidak menjadi ahli waris. Misal pada anak angkat boleh. Misal rumah jenengan ternyata mepet Masjid Ukhuwah Islamiyah, jenengan mewasiatkan kepada takmir bahwa rumah jenengan ini nanti akan diwakafkan sebagai perluasan masjid. Nah, itu wasiat. Catatannya wasiat itu yang tidak boleh dihindari adalah harus diketahui oleh seluruh ahli waris. Jangan wasiat itu ditulis di baliknya tanggalan itu, Pak. Tidak bisa. Wasiat begitu tidak bisa dilaksanakan dan boleh digugurkan. Maka kemudian unsur-unsur atau rukun kewarisan dalam Islam itu minimal ada 3. 1, harus ada al-muwaris, harus ada pewaris. Nah, kalau tidak punya pewaris, mewarisi apa, Pak? 2, harus ada ahli waris. Harus ada ahli waris. Kalau misalkan tidak punya anak, maka ahli warisnya itu adalah istri, orang tua, dan saudara kandung. Selama masih ada saudara kandung, maka saudara sebapak tidak dapat. Selama masih ada saudara sebapak, maka saudara seibu tidak dapat. Baru kemudian kalau sudah tidak ada semua, saudara ibu baru bisa dapat. Ini nanti ada keterangan hijab dan mahjub. Nah, baik. Makanya kemudian saya sarankan jenengan kalau bisa Pak punya istri 1 saja. Ojo akeh-akeh. Bayangkan istri 1 saja, pembagian warisnya kadang-kadang ruwet. Apalagi istri 3, apalagi 4. Itu ki opo iku? Gak ada yang berani. Nah, ini saya bela ibu dalam hal waris. Baik. Yang ketiga, ya harus ada harta warisnya.
Harta waris ini dalam bahasa hukum waris Islam disebut tirkah. Tirkah ini adalah neto, bukan bruto. Artinya apa? Sudah dikurangi hutang, sudah dikurangi pembiayaan pengurusan mayit dan lain sebagainya. Nah, itu disebut tirkah, harta yang siap dibagi. Kalau Ustadz, bapak itu tidak ninggali warisan, ninggali utang. Angel wis. Ninggali utang. Baik, saya lanjutkan. Karena pewaris ini kemudian harus meninggal dunia dalam kasus waris. Misalkan ngapunten jenengan sudah nopo basa Jawa ini kepek gak enak kepek sudah hampir sakaratul maut di rumah sakit, kemudian jenengan sudah ninggali macam-macam, nanti begini, nanti pesannya macam-macam, nanti begini, yang ini, yang rumah yang disekar dengan untuk yang ini, rumah yang di sana untuk yang ini, pesannya macam-macam. Ternyata waras mulai, Pak. Ya enggak jadi, Pak. Ya enggak jadi. Makanya jangan suka parno kalau sudah sedang kondisi sakit. Ya sudah, konsentrasi saja akan menghadap Allah. Jangan kemudian ngingat rumah yang di sini, rumah yang di sana, harta yang ini, harta yang itu, enggak. Sudah diatur oleh Allah melalui hukum waris. Nah, maka kemudian definisi kematian itu paling tidak ada 3 definisi. Loh, mati aja kok ada macam-macamnya definisinya, Ustaz? Nggih. Dalam bab kewarisan, dalam ilmu waris, kematian itu ada 3. 1, kematian secara hakiki. Kematian secara hakiki ini adalah kematian yang betul-betul nyata, mayitnya itu ada, meninggal secara nyata, dapat disaksikan secara fisik mayitnya. Nah, ini kematian hakiki. Tidak repot sudah. Kemudian kematian secara hukmi. Kematian yang ditetapkan oleh hakim. Kenapa kok ditetapkan oleh hakim? Misal kasus orang hilang, Bang Toyib 3 kali lebaran tidak pulang-pulang, sudah tidak memberi nafkah batin, sudah tidak memberi nafkah lahir. Kemudian anak-anaknya bersama istrinya itu kemudian mengajukan minta permohonan surat penetapan kematian ke pengadilan agama. Diketok oleh hakim, Bang Toyib meninggal dunia, tok. Maka hartanya bisa wariskan. Makanya hati-hati, Pak. Yo, diuli lah, diluk diuli. Nanti jenengan diajukan mati ke pengadilan kan repot itu. Ini di pengadilan agama Sidoarjo ini pernah terjadi. Karena memang udah 10 tahunan itu enggak pulang itu bapaknya itu. Hilang tak kemana. Kemudian hartanya banyak. Anaknya sudah ada yang hampir S2 itu. Akhirnya diajukan ke pengadilan agama, ditetapkan si bapak ini meninggal dunia. Dibagi warisnya, Pak. Dibagi. Ternyata si bapak ini ya biasa kelakuan wong dablek kari-kari itu loh, Pak. Dablek wis tua itu loh, Pak. Iya, pulang. Nggak bisa sudah. Hartanya dunia kok didom kabeh bisa, salah dhewe gak mulai-mulai. Itu begitu. Bu, jenengan kalau punya suami nggak pulang-pulang, dimatikan saja. minta ketetapan dari pengadilan agama. Nah, itu kematian secara hukmi. Ya, secara hukum. Tapi ya enggak ngawur, kemudian hakim serta-merta ngetok bahwa meninggal dunia itu ada beberapa prasyaratnya. Yang ketiga, kematian secara takdiri.
Kematian secara takdiri ini adalah kematian juga ditetapkan oleh hakim, tapi berdasarkan dugaan kuat meninggal dunia. Misal, naik kapal feri, kapalnya tenggelam dalam pencarian, kemudian dalam pencarian tidak ditemukan, dianggap secara takdir meninggal dunia. Misal kemudian bapak itu ada yang jadi wartawan meliput perang di Iran, diduga kena bom, tidak ada kabar. Kawasan yang diliput memang terjadi perang luar biasa. Nah itu, maka kemudian juga bisa dimintakan kematian kematian kepada hakim. Kemudian alasannya adalah kematian takdiri. Nah itu, jadi harus meninggal dulu pewarisnya ini. Kemudian yang berikutnya, kategori dan syarat penerimaan menjadi ahli waris. Ada syaratnya. Kelompok besar ahli waris itu kemudian minimal dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah ahli waris nasabiah. Ahli waris karena sebab hubungan darah. Anak, ibu, bapak, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, keponakan itu nomor sekian. Kalau masih ada saudara sebapak, seibu, keponakan itu tidak dapat. Baru kalau saudara itu habis semua, tidak punya saudara, itu turunnya ke keponakan. Itu aja kalau bapak ibu masih ada, ya itu sama aja. Saya bahkan memetakan bagannya itu. Baik, itu ahli waris nasabiah. Ada ahli waris sababiah. Ahli waris sababiah itu adalah ahli waris 1 karena sebab perkawinan istri, ya. 2 karena sebab pembebasan hamba sahaya. Nah ini dulu yang sering dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu Pak, tingkatan sedekah dan infaknya itu sudah sampai pada taraf membebaskan hamba sahaya. Salah satu hamba sahaya yang dibebaskan oleh Abu Bakar yang sangat terkenal adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dulu itu dibebaskan oleh Abu Bakar, itu kalau dikuruskan rupiahnya sekarang itu kurang lebih 650 juta rupiah. Harga belinya Bilal. Dan catatan sejarah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini dalam kurun waktu 1 bulan itu hobinya itu memerdekakan hamba sahaya kurang lebih 5-7 budak. Masya Allah, itu Abu Bakar, Pak. Bayangkan, mobil 650 juta harganya mobil apa ini, Pak? Fortuner, Innova Zenith, ya. Innova Zenith. Jadi Abu Bakar ini ibarat sakulan tuku 5, Pak. 1 bulan beli 5 Innova Zenith dan diberikan ke orang. Ya kan kalau sudah dibebaskan kan tidak terikat kan ya. Bahkan kadang-kadang sering kali Abu Bakar ini memodali si budak ini untuk bisa hidup atau menikahkan kepada siapa gitu. Itu begitu. Itu derajatnya Abu Bakar, sedekahnya begitu. Lah kita, ngapunten ini agak cerita sedikit. Jumat yang lalu saya jadi khotib di sebuah masjid. Lagi di atas mimbar itu, karena mimbarnya tinggi kelihatan semua, Pak. Itu hampir ketawa kepingkel-pingkel, Pak. Untuk bisa ngempet itu. Kenapa? Biasanya kan kalau lagi khotib, lagi khutbah kan ada infak. Kota infak keliling itu jalan itu. Lagi semangat-semangatnya bahas tentang pendidikan anak. Wah, itu khutbah saya itu. Lah kok dilala di depan persis itu ada salah satu orang mantep Pak, masukkan ke kota infak. Kok kebetulan kota infaknya itu lubangnya kecil, sempit.
nyangkut, kelihatan itu uang 100.000 Pak. Seret dimasukkan. Terus kaget dia, keliru. Jupuk maneh. Jupuk maneh. Sing dilebokno sing kuning-kuning Pak, 5.000 Pak. Nah itu kalau derajat sedekah kita masih sebatas itu, wajar sing kepikiran itu donyot. Makanya kemudian kalau sudah di rumah sakit kepok-kepok begini, sing diingat adalah rumah itu harta, bukan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten itu terjadi Pak, real soalnya. Baik. Nasabiyah dan sababiyah. Kemudian syarat untuk menjadi ahli waris tidak serta-merta karena jenengan misalkan anaknya bapak itu langsung jadi ahli waris, tidak. Ada syarat. Syarat yang pertama, hidup saat pewaris meninggal dunia. Ketika si bapak meninggal, jenengan harus hidup. Maka bisa jadi ahli waris. Ini problemnya yang salah kaprah. Ustadz, anak saya ada 4. Anak pertama meninggal dunia, baru bapaknya meninggal. Terus bagiannya anak pertama ini bagaimana Ustadz? Ya enggak dapat. Karena meninggal lebih dulu. Itulah kemudian yang terjadi salah kaprah. Terus ya apa Ustadz? Ibunya kemudian ini baik. Ibunya kemudian si istri ini curhat ke saya. Ya apa Ustadz? Cucu saya dari anak pertama kasihan nggak dapat bagian waris. Ya memang tidak dapat. Bisa dapat itu ngapunten boleh jadi nanti saat jenengan hibai. Yang menghibahkan siapa? Para ahli waris atau si nenek ini tadi boleh. Itu syarat mutlaknya. Maka anak yang meninggal lebih dulu daripada orang tuanya itu tidak kebagian jatah waris. Kedua, tidak ada halangan secara hukum. Nah ini. Hukum apa saja? 1. Kalau si anak ini murtad atau beda agama, maka tidak bisa atau tidak berhak mewarisi harta si bapak sebagai seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik, misalkan jenengan punya anak perempuan kecantol non muslim. Akhirnya konversi ke agama suami, maka anak jenengan yang perempuan ini tidak berhak mewarisi harta bapak. Itu 1. 2, perbudakan. Ya kalau sekarang insya Allah tidak ada ya. Misalkan orang dulunya orang merdeka, ini bayar riba Pak. Dulu zaman Rasul itu banyak sekali yang gara-gara hutang, bunga berbunga, akhirnya nyauri dengan apa? Nyauri dengan kemerdekaannya, menjadi budak. Nah, kalau misalkan ada salah satu anaknya itu jadi budak dan tidak ditebus, maka kemudian dia tidak berhak mewarisi harta bapak. Baik. 3, nah ini yang kontroversi. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i itu ketika didakwa menjadi seorang pembunuh, bunuh siapa saja, membunuh dengan hal yang diharamkan dari jalan Allah. Nah, itu kemudian tidak berhak untuk menjadi seorang pewaris. Nah, untuk bila min dzalik, kalau jenengan punya anak kemudian masuk penjara gara-gara membunuh seseorang, itu putus hak warisnya menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut imam yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, tidak asal membunuh. Yang tidak boleh itu membunuh, yang tidak berhak mewarisi itu adalah membunuh si pewaris.
membunuh bapaknya sendiri, maka dia terputus, tidak boleh bagian waris, tidak dapat bagian waris. Kenapa? Dulu seringkali terjadi, pangapunten sangat, raja-raja atau sultan-sultan yang dibunuh pangerannya sendiri untuk naik tahta. Itu begitu. Hukum Islam melindungi itu. Terjadi sering sekali. Maka baik, tes. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau mahjub. Maksudnya itu adalah misal saudara kandung tidak akan dapat bagian waris selama si pewaris ini, mewaris ini punya anak laki-laki, maka mahjub. Kalau si mewaris ini punyanya anak perempuan saja, baru saudara kandung ada kemungkinan dapat. Yang menyamping ini disebut kaum Hawasyi, yang ke atas itu disebut kaum usul, bapak, ibu, kakek, nenek, ya. Yang ke bawah disebut kaum furud, dawil furud. Nah, baik. Itu nanti kita jelaskan selanjutnya. Kemudian yang saya ingatkan juga, harta waris ini bisa dikeluarkan setelah dikurangi satu, pengurusan mayit, penyelesaian wasiat, pelunasan hutang piutang, baru dibagi sisa harta. Itu cara menghitungnya. Ustaz, misalkan ini saya ingatkan sedikit lagi tentang wasiat dan hibah. Baru kemarin saya dapat konsultasi dari jamaah yang di Gresik itu. Ustadz, bapak itu anaknya 4. Mbak Yu saya yang pertama itu ketika bapak masih hidup, Mbak Yu saya itu sudah dibuatkan rumah, diiseni pisan, kemudian dibelikan mobil. Kepada anak kedua, ketiga, dan keempat belum sempat. Bapak kemudian meninggal dunia. Kita sekeluarga sepakat, dan Mbak Yu saya juga sepakat, wis aku gak arep warisane bapak, wis aku wis oleh akeh. Warisane bapak ini kemudian bagi bertiga saja. Ya napa Ustaz? Tidak. Saat masih hidup itu disebut hibah, bukan waris. Jangan dimasukkan kepada unsur waris. Itu hibah. Kemudian bapaknya meninggal dunia, ya kakak perempuan yang pertama ini, Bu, saya gitu kan, masih tetap dapat bagian waris sesuai pembagian waris. Perkara nanti sudah dibagi, kemudian dihibahkan kepada adik-adiknya, tidak ada problem. Tidak ada problem. Problemnya orang kalau sudah pegang duit, kalau sudah pegang bagiannya, jarang yang ngasih. Itu loh problemnya di situ. Jangan dicampur adukkan antara hibah yang di pemberian bapak ketika masih hidup dengan akan nanti dibagi waris. Kemudian lagi wasiat, tentang wasiat. Ustaz, bapak itu dulu sudah dihibahkan semua hartanya itu kepada anak-anaknya, dibagi rata, tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Boleh begitu? Boleh, karena hibah. Rumahnya itu, ya hartanya itu ya cuman tinggal rumah itu saja. Wong bapak kita jatah sekarang itu tiap bulan sama ibu. Yang gilir makan, gilir kebutuhan bapak ibu itu anak-anaknya. Oh alhamdulillah. Hartanya bapak itu ya tinggal rumah, satu rumah itu saja. Kemarin di Mojosari
daerah Jasem situ. Terus kenapa Pak, Bu? Nah ini Bapak itu dulu mewasiatkan rumah Bapak yang tinggal satu itu mau dijadikan yayasan yatim piatu panti asuhan. Saya sama saudara itu mikir-mikir, harta Bapak kan tinggal rumah itu saja. Sedangkan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Pertanyaan, berarti rumah yang tinggal satu itu saja adalah harta 100% dari harta atau 1/3 bagian harta? Ayo tak tes matematika ini. Loh, bingung. Hartanya tinggal rumah. Kemudian diwasiatkan. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Rumah itu 100% harta atau 1/3 bagian harta? 100% Pak. Wong tinggal rumah ya. Nggak punya apa-apa lagi, tabungan sudah dibagikan semuanya. Nah, wasiat yang model begini ini lebih dari 1/3 itu sejatinya sebenarnya diperbolehkan. Catatannya yang pun tidak boleh dilanggar atas keridhaan seluruh ahli waris. Itu begitu. Kalau seluruh ahli waris tidak ridho, ya tidak bisa dilakukan karena lebih dari 1/3. Kok kebetulan anak-anaknya ini karena sudah dibagi seluruh harta masih hidup dan tawaduk itu kemudian mbok pilih Ustadz nanti dijadikan panti asuhan jadi sedekah jariyahnya Bapak selama ketika meninggal dunia. Oh ya tidak apa-apa kalau ini sudah setuju semua Pak Bu. Oke Ustadz, akan kita dirikan panti asuhan rumah itu. Rumahnya besar Pak. Besar Ustaz. Ada berapa kamar itu? Belakangnya juga kalau diseket-seket lagi itu jadi ya kayak kos-kosan gitu. Dan nek jadi rumah panti kan cocok gitu. Itu begitu. Nah, dengan catatan itu tadi seluruh ahli waris ridho. Nah, ini tadi problemnya ya jarang yang begitu itu Pak. Karena kan kepentingannya si mayit itu adalah diselesaikan distribusi hartanya agar tidak jadi pertanyaan kubur. Tapi seringkali kepentingan ahli waris ini adalah soal nominal. Soal nominal. Jadi problem itu. Ini saat saya kajian di Bundi Al-Milas itu ada salah satu ahli waris di Tanggulangin Pak. Rumahnya juga besar, masih atas nama kakeknya malah. Ahli warisnya itu sebenarnya adalah bapak-bapaknya. Ini cucu-cucunya belum diwaris itu rumahnya itu, repot itu. Padahal ngapunten anak-anaknya kakeknya ini, pamannya, bibiknya itu sudah banyak yang meninggal juga. Padahal rumahnya itu, asetnya itu kalau dijual itu miliaran rupiah. Saking gecoi rumah punden ojo didol. Ojo didol ya harusnya ada sebagian ahli waris yang ngejoki. Bahasa Indonesia ngejoki itu? Ganti. Gitu. Problemnya ekonominya rata-rata, tidak ada yang lebih tinggi standar ekonominya, maka tidak mampu ganti, gitu, tidak mampu beli sampai anak cucu. Itu begitu problemnya. Solusinya bagaimana? Ya udah was didol. Itu kan si kakek itu masih ya jadi pitakonan kubur Pak, karena belum terdistribusi. Jualan rumah dengan ekonomi yang seperti sekarang ini ya sulit. Baik. Paling tidak ada beberapa keterangan waris yang bisa kita pahami
Di antaranya adalah perbedaan wasiat, hibah, dan waris. Kemudian tadi ada jenis kematian, kemudian syarat menjadi ahli waris, kategori ahli waris. Dari sedikit, ini sudah Pak berarti Pak. Sudah 6 pertemuan ini. Alhamdulillah. Dilanjutkan lagi wisuda jenengan. Baik. Barangkali ada pertanyaan, masih ada kesempatan, monggo. Nggih. Monggo, Pak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasan yang menarik dan saya yakin banyak yang bertanya nantinya. Satu yang ingin saya konfirmasi, Ustadz tadi disampaikan jika anak meninggal dulu sebelum orang tuanya, maka dia tidak memiliki hak waris lagi. Bahkan termasuk jika dia sudah punya anak lagi atau cucu. Begitu Ustaz, atau istrinya berarti tidak memiliki hak waris dari almarhum suaminya. Apa betul seperti itu Ustaz? Oke. Sebentar, tadi yang saya jelaskan adalah bapak, anak. Anaknya sudah menikah dan punya anak. Meninggal duluan, maka dia tidak bisa mewarisi. Jumhur ini ya Pak ya, jumhur. Sekalipun ada yang beberapa ulama yang bisa mewaris asalkan punya cucu laki-laki. Tapi ini tidak semua ulama. Oke. Kalau jumhur itu kemudian syarat mutlaknya si anak ini harus sudah si anak ini harus hidup ketika bapak meninggal dunia. Ketika bapak meninggal dunia, si anak ini sudah meninggal duluan, maka warisnya tidak bisa diberikan kepada si anak ini pada anak yang lain. Tapi pun seperti itu, kalau si anak ini meninggal dan punya harta, ya tetap istrinya dapat, kemudian anaknya dapat. Kalau dari kakek tidak. Istrinya juga tidak dapat, Pak. Istri ini bukan anaknya anaknya bapak kok, mantu kok. Mantu itu tidak dapat warisan dari mertua, enggak. Sudah habis. Apalagi kemudian ngapunten. Ini sering terjadi. Istri itu bisa dapat harta waris dari si mayit itu karena sababiah, karena pernikahan, Tapi kalau sudah cerai Pak, kemudian suami barusan cerai, terus mati, walah gentune. Ngerti ngono, tak belani, tak tahan. Kok gak mati pas biyen-biyen gitu kan? Jare sing wedok. Gak kayak bocoran malaikat Israel iki. Maka mantan istri tidak dapat warisan. Sampun jelas. Nyambung sebentar. Nggih. Kalau tadi disampaikan jumhur, bagaimana dengan kombinasi hukum Indonesia mengikuti yang mana? Nggih. Nah itu, jenengan kalau ngomong KHI ini yang agak repot. Karena KHI ini adalah produk hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Salah satunya tentang pencatatan perkawinan. Istri yang sah dan dapat waris menurut pengadilan agama adalah istri dan anak sah di mata hukum. Sedangkan di Islam itu kan tidak begitu. Ini saja sudah dilema ya. Ini saja sudah dilema. Kalau jenengan ngomong hakim Pak, ya pasti merujuknya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah diperbarui, ya. Terus kemudian tahun 2009 itu yang baru itu. Kemudian kepada KHI, dan KHI ini kan posisinya adalah impres, bukan undang-undang. Problemnya di situ. Harusnya dinaikkan kepada undang-undang agar kedudukannya kuat secara hukum. Ini jadi problem utama.
Nah, di Indonesia kemudian beberapa hakim kemudian masih memberikan waris kepada si anak atau cucu, kepada cucu. Karena dengan apa? Dengan alasan nasabiyah. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin tidak menurut jumhur, tapi referensinya beberapa ulama tadi itu. Nah, ini kan multiple choice. Tapi ya jadi problem hukum. Potensi problem, ya potensi sengketa. Baik, itu begitu. Monggo Bapak yang itu. Sudah dit soalnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan tentang kasus yang terakhir tadi yang Ustadz jelaskan tentang si kakek meninggalkan rumah itu. Ini gini, misalnya orang tua itu meninggalkan bangunan rumah. Kemudian anaknya sebagian ada yang meninggal, kemudian masih tersisa dan kemampuannya juga rata-rata. Kemudian rumah itu ditempati salah satu saudara. Memang tidak ada masalah untuk saudara-saudaranya yang lain, tapi tidak ada wacana untuk pembagian waris juga. Itu bagaimana? Solusinya dijual, Pak. Enggak. Kalau sudah dijual berupa uang, sudah liquid itu sudah bisa dibagikan. Problem kita ini orang Jawa itu eman-eman ngedol rumah punden. Itu problemnya itu. Karena sudah tercampur dengan adat istiadat. Solusinya dijual. Kalau sudah dijual bisa didistribusikan. Jangan kemudian malah disekolahkan sertifikatnya, tambah ruwet itu. Ini ada yang kasus tambahan, Pak. Kasus tambahan. Karena memang ngapunten lebih manfaat diberlakukan seperti itu. Berupa apa Pak? Misalnya tambak di Kalialu. Kalialu itu masih masuk wilayah Sidoarjo. Tambaknya itu ngapunten kurang lebih 20 hektar. Itu kan kalau dijual miliaran rupiah. Cuman siapa yang mau beli tambak di era sekarang? Itu loh. Nah, itu sudah berusaha dijual tidak mendapatkan solusi. Akhirnya tambak itu disewakan. Uang hasil sewa ini didistribusikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya. Itu solusi, Pak. Solusi. Itu malah justru jadi amal jariah bagi si mayit. Nah, kalau misalkan kayak rumah tadi dicarikan pembeli tidak ada, sewakan. Hasil sewanya tadi bisa didistribusikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing, sepertiga, seperempat, sepertiga dan sebagainya. Tapi begitu itu sulit, Pak. Karena apa? Satu, harus ada penanggung jawab yang ngerti ilmu waris. Dua, kontraknya bersama, otomatis tanda tangan bersama. Ketiga, betul-betul didistribusikan. Tidak ada kebohongan di situ. Sulit itu, Pak. Sulit. Karena pun ketika sudah terima tambak itu, sewanya itu per tahun kemarin berapa? Miliaran, Pak. Miliaran tambak di Kalialu. Dan hasilnya juga miliaran karena bukan diisi ikan, tapi rumput laut, Pak. Rumput laut itu panennya per 3 bulan. Rumput laut, komoditi ekspor. Nah, itu kemudian perlu ditinjau ulang. Tapi paling tidak secara hukum diperbolehkan. Itu kalau tidak ada pengawalan dari seorang yang ngerti dan berwenang, sulit itu. Gitu. Solusinya tadi dijual.
Tapi masalahnya kan gini, rumah itu ditempati anak yang tidak mampu, sedangkan saudara-saudaranya mengikhlaskan walaupun tidak ada pembagian gitu. Kalau dijual kan otomatis yang tidak mampu akan keluar itu. Kasihan juga. Ya kalau yang tidak, makanya kemudian disepakati mau solusinya. Ini di luar hukum waris ya, ini teknis saja. Ya yang tidak mampu itu dari bagian penjualan rumah itu nanti bisa dibelikan rumah. Saudaranya kalau rukun ya urunan. Karena apa Pak? Selama tidak dibagi, selama tidak dibagi, itu kemudian si mayit ini tetap menjadi fima anfaqahu. Kemana hartamu engkau berikan, engkau belanjakan? Saya terus ditanya, Pak, kan kasihan gitu. Si mayit ini tadi. Nah, maka solusinya tetap dijual atau kemudian dicarikan tempat hunian sementara agar rumah ini bisa didistribusikan. Pertama kalau kemudian masing-masing sudah dapat bagian nukokno urunan adiknya rumah, silakan. Mantap. Jadi problem Pak di lapangan yang terjadi. Kalau jenengan tanya hukum warisnya bagaimana, yang jenengan tanyakan itu bukan soal hukum, soal teknis pembagian. Hukumnya ya tetap harus dibagi. Solusinya bagaimana? Dijual. Rumah itu terus kemudian si penghuni yang saudara yang kurang mampu ini bagaimana? Dicarikan solusi. Rumah yang murah-murah kan sekarang banyak. Gitu Pak. Terima kasih. Sampun nggih? Cukup? Alhamdulillah. Nasru minallahi fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.